Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Hafiz Permana dengan NPM 23311-021. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian domain BAI. Domain BAI atau Build, Acquire, and Implement adalah salah satu domain utama dalam kerangka kerja COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Domain ini berfokus pada proses-proses yang berkaitan dengan pengembangan, perolehan, dan implementasi solusi teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi. BAI terdiri dari 10 proses yang saling berkaitan, yang dirancang untuk memastikan bahwa solusi TI yang dibangun, diperoleh, atau diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis, dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam operasi organisasi, dan memberikan nilai yang diharapkan. Proses-proses dalam domain BAI mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen program dan proyek, definisi kebutuhan, manajemen perubahan organisasi, manajemen pengetahuan, hingga manajemen aset. Tujuan utama dari domain ini adalah untuk memastikan bahwa investasi TI organisasi diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan manfaat bisnis yang nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Afgan. Hai, saya Muhammad Afgan Sak dengan NPM 23311-1020. Setelah sebelumnya rekan-rekan mendengarkan penjelasan tentang pengertian BAI, di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh dari domain BAI. Jadi untuk contoh yang pertama yaitu manajemen program atau BAI 01. Jadi sebuah perusahaan retail besar memutuskan untuk melakukan transformasi digital mereka, menerapkan manajemen program untuk mengkoordinasi berbagai proyek terkait, termasuk implementasi sistem e-commerce baru dan upgrade infrastruktur TI dan pelatihan karyawan. Program ini memastikan bahwa semua proyek berjalan dengan tujuan transformasi digital perusahaan. Lalu contoh yang kedua yaitu manajemen definisi kebutuhan atau BAI 02. Jadi bank multinasional sedang mengembangkan aplikasi mobile banking baru. Tim TI bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Mereka menggunakan teknik seperti wawancara, survei pelanggan, dan analisis kompetitor untuk memastikan aplikasi memenuhi harapan pengguna dan standar industri. Lalu yang ketiga yaitu manajemen solusi dan pembangunan atau BAI 03. Perusahaan manufaktur memutuskan untuk implementasi sistem Enterprise Record Planning atau ERP baru. Mereka mengikuti metodologi pengembangan yang terstruktur, melakukan kustomisasi sistem sesuai kebutuhan bisnis, dan melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan sistem berfungsi sebagaimana mestinya sebelum go live. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu manajemen tersedia dan kapasitas atau BAI 04. Perusahaan e-commerce mengantisipasi lonjakan thrift selama musim belanja liburan. Mereka menerapkan proses manajemen kapasitas untuk memastikan infrastruktur TI mereka dapat menangani peningkatan beban. Ini mencakup scaling up server, terus tuh optimisasi database, dan implementasi sistem sourcing. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jaki. Oke, saya Zaki Kurniawan Hakim dengan NPM 233111007. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Oke, untuk yang E, manajemen perubahan organisasi BAI 05. Ketika mengimplementasikan sistem CRM baru, perusahaan jasa keuangan menyadari pentingnya manajemen perubahan. Mereka mengembangkan program komunikasi komprehensif, menyediakan pelatihan ekstensif untuk karyawan, dan menunjuk champion di setiap departemen untuk membantu transisi ke sistem baru. F. Manajemen pengetahuan BAI 08. Perusahaan konsultan IT mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan untuk menangkap
dan berbagai best practice, lessons learned, dan solusi untuk masalah umum. Ini membantu konsultan mereka untuk bekerja lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih baik kepada klien. C. Fungsi domain BAI. Domain BAI memiliki beberapa fungsi kunci dalam tata kelola dan manajemen TI. A. Realisasi solusi. Memastikan bahwa solusi TI yang dibangun atau diperoleh memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam operasi organisasi. B. Manajemen proyek dan program. Mengelola proyek dan program TI secara efektif untuk memastikan mereka selesai tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. C. Manajemen perubahan. Memfasilitasi transisi yang mulus ke sistem atau proses baru dengan mengelola aspek-aspek perubahan organisasi. Nama saya Reni Anggraini dengan nomor NPM 233111035. Yang D. Manajemen kualitas BAI. Memastikan bahwa solusi TI memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan fit for purpose. E. Manajemen resiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan pengembangan dan implementasi solusi TI. F. Optimalisasi sumber daya. Memastikan pengguna sumber daya TI yang efisien dalam proses pengembangan dan implementasinya. G. Manajemen pengetahuan. Menangkap, menyimpan, dan berbagi pengetahuan yang dihasilkan selama proses pengembangan dan implementasi untuk mendukung pembelajaran organisasi. Nama saya Adelita Hera Putri dengan NPM 2331110. Fungsi domain BAI. Domain BAI dalam kerangka kerja COVID memainkan peran vital dalam memastikan bahwa investasi TI organisasi diterjemahkan menjadi solusi yang berfungsi dan memberikan nilai bisnis. Dengan fokus pada pembangunan, perolehan, dan implementasi, domain ini membantu organisasi untuk menyelaraskan solusi TI dengan kebutuhan bisnis, mengelola proyek dan program TI secara efektif, memastikan kualitas dan kehandalan solusi TI, memfasilitasi adopsi dan penggunaan solusi baru, mengelola risiko terkait dengan implementasi TI, dan meningkatkan pembelajaran dan berbagi pengetahuan organisasi.